Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Wasaya yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuki bab yang ke-37. Dan insyaallah nanti sama-sama kita dengarkan akan dibahas oleh Tuan Guru kita Ustadz Haji Henry Siregar LCMHI. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukran Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari waktu yang sangat mulia ini kita lanjutkan materi kita tentang Al-Wasaya bab yang ke-37. Materinya di sini bifatil ridha bil mudhimmati, yaitu tentang keutamaan rela dengan cacian, rela dengan hinaan. Memang cukup mengena sama kita nanti ini, apalagi sudah masuk di halaman berikutnya. Ya, kita baca-baca tadi sedikit. Ikhwani, saudara-saudaraku, fa idzam ta'adhan nasu minal mudhimmah wa anfau minha, ketika manusia itu merasa tersinggung ketika dihina, kan gitu, ketika dicela, wa anfau minha, dan selalu berusaha untuk membela diri, kan gitu, menafikan hinaan itu dengan berbagai macam cara. Wa haqadu 'ala dzambi, dan bahkan mereka membenci ya celaan itu, ala faraqibullah ta'ala. Kalau sudah demikian kondisi manusia mayoritasnya, kata beliau musannif, maka ketahuilah senantiasalah kamu merasa muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ala khilafihim, dan jadilah kamu orang-orang yang berbeda dari mayoritas tadi. Artinya kalau ada orang yang tersinggung kena hinaan, kalau kita ya slow-slow aja. Nah gitu. Kenapa? Ternyata ada nanti beberapa manfaat dari celaan, hinaan orang terhadap kita. Wajahidu anfusakum ala ridha bil mudhimmah. Dan bersungguh-sungguhlah kalian, berusahalah kalian terhadap dirimu sendiri untuk merasa rela dengan celaan dan cacian itu. Fafihil khalasu. Kenapa? Karena dengan sikap ridho tadi akan plong, ya kan? Lapang, tak ada beban, ya kan? Tak putus saraf awak, ya kan? Darah tinggi pun tak naik, ya kan gitu. Wasidqa insyaallah taala, dan kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sub pembahasannya wujubu tafaqqudin nafsi indal mudhimmah. Ya. Wajib ya memeriksa atau mengoreksi diri, jiwa saat dihina atau saat dicela. Artinya kalau kita kan kalau sudah dicela kan langsung membackup ini kan, mencari apa namanya Ustaz Jul, jalan keluar agar celaan itu tidak disandarkan sama kita, tidak diarahkan sama kita. Oh enggak gitu kok. Mencari pembenaran lah ya. Cari kambing hitam lah. Padahal kambing hitam dari kurban kan imarnya kan.
Dicarinya juga lagi bangkainya, mana tahu masih ada kulitnya kan. Gitu. Insyaallah masih ada nanti sob. Iya. Fatafaqqadu anfusakum indal mudhimmati. Maka koreksilah diri kalian sendiri ketika kalian dihina. Fa innallaha karahiyah wa mararah tasbiku ilal qulub. Karena ya, koreksian itu apa? Karena hinaan itu, ya kan, menyebabkan ada sedikit rasa tidak suka, ya kan, benci, bahkan pahit, dan rasa pahit itu akan menyusup masuk ke dalam hati, kan gitu dia. Wa minha al-inti'adu fin nusubi mawjud, fin nufusi mawjud. Di antaranya bahwa memang rasa ketersinggungan dalam jiwa itu pasti ada. Tak mungkinlah tak ada. Iya kan? Terkonek itu. La yaslimu minha illa qalil. Ternyata hanya sedikit yang mampu selamat dari hal yang demikian. Artinya mau dihina dia, mau dicaci dia, mau dipuji dia, biasa-biasa saja, itu jarang orangnya. Limited edition lah kok istilahnya kan gitu. Ya. Ikhwani, saudara-saudaraku, famata bulitum bikarahiyatil mudimmah. Ketika kalian diuji, dicoba, ya kan, dengan kebencian terhadap celaan, fajahidu anfusakum ala sabri war ridha wa nafil ghadab. Maka usahakan dirimu semaksimal mungkin untuk tetap istiqamah dalam kesabaran. Nah, itu sabar. Memang cakep enak lah sabar ya kan. Enggak tahu kau cuma rasakan. Kau rasakan mungkin lebih parah lagi eksen dari aku kan gitu. Tapi memang teori ini pelan-pelan harus kita praktekkan. Waridha arela wa nafil ghadab, ya, jangan sampai emosi dan marah. Fa innal unfata minal mudimmati, karena anggap remeh dan sepele itu adalah bagian dari celaan itu sendiri. Artinya kalau langsung kita bereaksi, ya kan, bisa-bisa nanti harga diri kita bisa lebih parah jatuhnya daunnya dibandingkan yang menghina. Kan gitu. Ada kalanya, ya kan, seharusnya kita menjadi korban, ya kan, akhirnya jadi pelaku. Itu balik buat pasal itu, ya kan, pencemaran nama baik. Dia dengan cakap, dengan pukulan, udah bakpo kepala kawan tuh, ya kan, pelipis kawan tuh berdarah, kena 2 pasal lagi tak. Dia kata-kata, dia cari, dia kena masuk. Taqabal baghdha wal haqdu ala dhammi. Karena ya ketika biasanya hinaan itu kalau tidak dapat ia terima, maka akan muncul rasa marah, ya kan, apalagi rasa benci terhadap yang mencela. Bainal unfata da'iyatun ilal kibri, rasa keakuan itu, merasa bersih tadi, akan menghantarkan seseorang kepada sikap sombong. Nah, dianggapnya orang yang mencela tadi sebelah mata kan gitu. Piun pula, mesa kan gitu. Kita apa ya? Mesa bebas langkah kan. Piun cuma langkah depan, nggak bisa mundur, nggak bisa nyamping, kecuali makan. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalika. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kalian seluruhnya dari hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Itu dia istilahnya muqaddimah lah ya, prolog lah. Dalam pelajaran tafsir madkhal ini kata pengantar. Sudah masuk, barulah kita ke poin. Nah, nanti kena kali kita ini. Anwa'ul karihina lil mudimmati. Macam-macam orang yang tak suka dengan celaan.
Jadi macam-macam istilahnya reaksi orang terhadap celaan itu beraneka ragam. Wa innama ya'nifu minal mudhimmati wa yatamaghasu minha rajulun azimun fi nafsihi. Sesungguhnya orang yang tidak suka atau benci atau orang yang jijik ya terhadap celaan itu dan tersinggung terhadap celaan tadi adalah orang yang sombong pada dirinya sendiri. Berarti kan keakuan, kan ego kan. 3 kali ego kawan tuh. Nah, gitu. Jahilun biaswaihi, tak tahu dia tentang keburukan-keburukannya. Seolah-olah dia yang paling patennya kan. Yahsibu annahu ghairu mustaujibin lima dhamma bihi. Ia merasa ia tak pantas untuk dihina. Salah sasaran katanya. Padahal dalam hatinya memang akunya itu kan. Ya kan gitu. Salah alamat itu, alamat palsu. Tapi dalam hatinya yang betul aku lakukan itu. Gimana aku yang tahu katanya kan gitu. Wa inni sa'udribu laka bidzalika mathala. Dan saat ini aku akan berikan contoh buatmu tentang hal yang demikian. Contoh ini sederhana kali contohnya. Kamathalikun nasil kanif. Seperti contoh tukang sapu. Al-kanif ini saya cari-cari tak dapat artinya ini. Mungkin seperti profesi tukang sapu, kayak tukang sapu jalanan lah mungkin ya, atau mungkin lokasi atau apa. Mutalawithun bil udrah, yang mana yang namanya tukang sapu ya mana ada yang bersih kan gitu, kotor selalu, iya kan, terbuat selalu bercengkrama dengan kanif wal kanis sama ya. Iya, kamar kecil, WC. Ya, berarti kan seperti orang istilahnya cleaning service ini. Iya kan, atau mungkin office boy di kantor ya. Cleaning service ini. Bilang perumpamaan cleaning service al-mutalawith bil udrah, yang selalu berhubungan erat dengan barang-barang kotor. Iya kan? Ya. Sampah. Pakilalahu, ada yang bilang, hei tukang sapu, kunnasun anta, hei tukang sapu. Kira-kira gitulah kita kan. Ya, dengan mungkin mimik dan momok yang agak-agak melecehkan ini. Tukang sapu aja pun kau. Bil udrati, mulattakhun di sinilah yang pakaiannya itu mungkin kotor. Ya, bernoda, faksil mabika, kotor kali pun kau, udah bersih-bersih di sana, nggak layak kau jumpa sama aku, gitu lah mungkin ya kan. Ya, fastaqbama makila lahu min dzalika fa'anaqa. Maka yang mengatakan hal yang demikian itu berarti kan dia membanggakan dirinya, ya kan? Dianggapnya bahwa tukang sapu itu rendah, hina. Menghinakan tukang sapu, tujuan dia untuk menaikkan derajat dia, kan gitu. Dipijaknya orang biar naik dia, ini kan rupanya salah pijak, dia terguling kan, ada begitu kan. Nah, inilah kejadiannya nih ya. Fastadha makila lahu min dzalika fa'anaqa, ya. Maka ia menghina tukang sapu tadi ya, agar dia nampak dia wah, elegan dan sebagainya lah, gitu. Wa wajada 'alal qa'il, maka diperhatikannya lah orang yang mengatakan tadi, yang menghina, tengoknya waktu ini sepele kali lah kau nengok aku ya. Nah kan gitu. Wallahi, demi Allah, kata musannif di sini kan, innal mutalawwitha bidzunubi la akthara min al-'adharati wa aswa halan min al-kunnas. Demi Allah, sesungguhnya orang yang bercampur baur ya, terkontaminasi ya
dengan dosa-dosa sungguh lebih kotor, ya, dan lebih buruk situasi dan kondisinya dibandingkan tukang sapu tadi. Kan gitu. Berarti kan dia hanya menengok casing. Gitu. Sama kayak dulu, ya kan, waktu Nokia dulu, ya kan. Casingnya ada kameranya di belakang, ya kan. Rupanya nggak bisa kamera, ya kan. Masih ingat kan? Masa-masa muda kita dulu lah, ya kan. Casingnya ada kameranya kan? Ya, HP polyphonic, ya kan. Casingnya pakai kamera. Apa dulu? Foto dulu, fotonya nggak ada isinya. Mama imti'atuhu wa qad istawjabat dhammu sirran wa jahran fil akhirati wal ula. Maka ketersinggungannya itu, ya, padahal istawjabat dhammu sirran wa jahran fil akhirati wal ula. Padahal orang yang menghina tadi, ya, hakikatnya hinaan itu secara rahasia ataupun zahir, di akhirat ataupun di dunia ini pasti akan mengenai dia. Kan gitu. Yang menghina tadi. Fahadha akhsaru minhu law ya'lamun, maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling merugi kalau mereka mengetahui. Artinya dihina adalah tadi yang tukang sapu, ya, padahal yang menghina itu belum tentu suci seperti malaikat. Pasti masih ada kesalahan, kekhilafan, kealpaan yang ia lakukan. Mungkin ya tetap mungkin kesalahan dan keburukannya itu masih tertutupi, ya, tidak dibuka. Padahal kalau ditimbang-timbang nanti lebih banyak lagi dosa yang menghina itu daripada yang dihinakan tukang sapu tadi. Oke, kita lanjut. Ma akhlaqu hadza yakuna rajulan 'aziman fi nafsihi. Sungguh buruklah orang yang seperti ini yang membanggakan dirinya sendiri. Kan gitu. Akhlak ini kan akhlak kan. Ma ajmala, ma apa gitu. Hakiran inna rabbih, dia membanggakan diri sendiri padahal ia hina di sisi Tuhannya. Famata bulitum bil mudhimmati pash ma'azzat minha anfusakum. Kalau kalian suatu saat diuji dengan celaan dan hinaan, pasma'azzat, maka hindarkanlah diri kalian dari yang demikian. Artinya tetap menjaga-jaga, mawas diri, waspada, ya. Fala ta'jalu bil ghadabi ala dzammi lakum, dan jangan tergesa-gesa marah dan emosi terhadap orang yang menghina kamu. Warji'u bin nadri wat tadabbur, maka posisi kita seharusnya evaluasi diri. Kan gitu. Murojaah itu kan mengulang-ulang. Iya. Berarti kembalikan kepada diri kita, kita berpikir, kita tadabbur, kita evaluasi, ya, ujung-ujungnya nanti akan tumbuh kesadaran, ya, betul juga ya mungkin yang dibilang kawan tuh, akan gitu. Cuma hanya kadang janganlah pula menghinanya di tempat ramai, mulailah, ya kan, klarifikasi dan sebagainya. Wa'qil ya akhi mukhatabati iyyaka wa ta'zim fi nafsika. Ya. Pahamilah, kalau bahasa kita ini kan, gunakanlah akal sehatmu, wahai saudaraku, tentang ungkapan yang telah aku sampaikan kepadamu, khatabah, ya. Wa ta'zim fi nafsika, dan rasa kebanggaan terhadap dirimu. Poin berikutnya, fadludz dzami 'alal madmum. Agak lain memang materi kita ini, ya. Keutamaan yang menghina terhadap yang dihina. Oh, maknya udah dia yang menghina, dia pula yang naik ratingnya, iya kan? Yang dihina yang jatuh, kan gitulah kalau secara bahasanya. Cuman apa yang dimaksud oleh musannif di sini, mari kita baca bersama-sama. Alam ta'lam anna dhamma laka la yakhlu min ihda thalathi khisal. Apakah engkau tidak tahu, atau kok bahasa bebasnya, ketahuilah
Saudaraku, sesungguhnya orang yang menghinamu itu tidak terlepas dari salah satu 3 alasan. Saya juga nanti masuk materi ini kan. Jadi orang yang menghina kita itu ada 3 yang melatar belakanginya. Yang mana itu ujung-ujungnya memang tarik diri lah kita nanti. Berarti orang yang menghina itu alasannya, maqasidnya, tujuannya itu ada 3. Imma rajulan dhammaka nashal laka. Ada kalanya seseorang itu mencelamu sebagai bentuk nasihat terhadapmu. Wa ishfaqan alaika, bentuk rasa kasihan. Ya. Kasih sayang dia sama kita itu. Makanya dicelanya kita, dihinanya kita. Nggak boleh begitu. Ini pun. Kadang kalau sahabat nggak berani bilang gitu kan. Kenapa? Karena sahabat itu kan biasanya mengajak. Ayo. Kalau tegas jarang itu. Takut sakit hati. Tapi kalau yang tak cocok sama awak, pelong aja, lepas aja dia cakap pun itu. Wa ishfaqan alaika fahuwa azimul maniyah. Hakikatnya tujuannya itu mulia. Minnah ya. Wajibut ta'ah, bahkan harus ditaati, didengarkan. Famimma imti'aduka min nushil mushfaqi alaika. Bagaimana mungkin engkau tersinggung, tak suka, benci terhadap orang yang menasehatimu? Kan cuma hanya mungkin kadang caranya ya. Begitulah pula bahasa dia. Karena ada orang cakap itu lepas-lepas saja. Ternyata karakter dia begitu. Sakit hati awak. Kejam gua cakap kawan juga. Ternyata di mana-mana begitu lah cakap dia. Oh iya pula pikir yang aneh-aneh kan. Walaqad 'azamat musibatuka an taghdaba ala man nasahaka. Sungguh besarlah ujian dan cobaanmu kalau seandainya kau marah terhadap orang yang menasihatimu. Kan gitu. Cuma sekarang kan pembelaan diri kita tak cocok lah begitu dia. Masa ada orang ramai harga diriku nih men. Tapi kadang kan kita harus melihat dari sudut pandang lain. Berat memang ini, pelan-pelan dapat itu. Apalagi udah usia mau 40 saja dulu ya. Karena dalam Al-Quran 40 usia yang sangat ngeri-ngeri sedap, ya kan. Ibarat mendaki itu 40 tahun itu kita sudah sampai di puncak. Ya. Tinggal menurunnya lagi. Iya, kira-kira sedap ini. Itu yang pertama, ya. Ternyata orang mencela kita itu bentuk nasihat. Karena kan nasihat ini kadang ada yang lembut, ada yang main gas aja ya kan, nggak ada gigitnya, metik aja, gitu. Wa ammal khaslatu tsaniyah, yang kedua, tujuan yang mencela kita itu farajulun ghairu nasihan lak. Ya, orang yang menghinamu itu emang tak ada niat untuk menasihatimu, tak ada niat untuk memperbaikimu, tak ada niat untuk mengingatkanmu. Fadzammaka bima arrafahu fika. Ia mencelamu karena dia tahu situasi dan kondisi yang ada pada dirimu. Kan gitu. Dia nggak ada niat untuk menasihati, tapi tahu dia mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, di mana celah kita. Kalau diklik sebelah sini kena ini, gitu. Memang tujuan dia untuk itulah. Wa ilmuhu minka, dan ia mengetahui itu ya darimu. Kan gitu. Ya mungkin ya kayak musuh dalam selimut juga ini kan, menggunting dalam lipatan juga ini kan gitu. Wa zaharahu bisababika, ia meluapkan, melampiaskan, mengutarakan itu karena memang sebabmu juga. Ya, alladzi qad adarra bidinihi. Ya mungkin engkau telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap agamanya. Ya, artinya dia tidak menasihati langsung frontal, enggak ada salah itu. Mana ada pula hukumnya begitu, pandai-pandaian aja kau referensinya, kan gitu. Itu kan marah itu. Wa wajib 'alaika qabulul haqqi in kana shadiqan fi maqalatihi. Seharusnya sikap kita wajib menerima kebenaran itu.
Yang hak itu hak ya. Kalau memang benar apa yang ia sampaikan. Makanya kata qul haqqa walau kana murrad itu kan. As-sakit anil haqqi syaitonun akhras kan itu. Pada wajada alaihi, maka janganlah engkau mengutamakan egomu terhadapnya. Terima saja. Wabadiril ibanah, banyak orang menasihati, wabadiril ibanata qabla al-fadhiha fil akhirah kama iftadahta fid dunya. Dan segeralah bertaubat sebelum ya keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang engkau lakukan itu terbuka Di akhirat. ya di akhirat sebagaimana dibukakan terhadapmu di dunia ini. Artinya syukurlah diingatkan dia kesalahan kita ya, keburukan kita di dunia ini, walaupun mungkin cara mengingatkannya itu tidak dalam bentuk nasihat. Ya kan gitu. Enggak ada bentuk nasihat. Tapi yang disampaikannya itu benar, maka harus kita terima. Fa'anta in unita bi sya'nika falaka bi nafsika syughulun syaghilun min al-wijdati 'ala dhammi. Kalau engkau sudah ditolong, ya kan, terhadap dirimu sendiri, maka hakikatnya sibukkanlah dirimu untuk menerima ya apa yang disampaikan oleh pencela tadi. Jangan lagi kita ego terhadap diri kita sendiri ya, sehingga mencari kebenaran. Wa in abaita qabulal haqqi, kalau engkau mengabaikan menerima kebenaran, wa anafta bin qabul haqqi, engkau menafikan menerima kebenaran itu juga, bulita biraddil haqqi ala rabbika, hakikatnya engkau menolak kebenaran terhadap Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, tajabburan minka, sebagai bentuk paksaan darimu. Berarti kan hakikatnya kita menolak kebenaran yang telah Allah gariskan. Walaqad ta'arradta li sukhtil jabbari azza wa jalla, hakikatnya engkau telah menawarkan dirimu untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'adanallahu wa iyyakum min dzalika, semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Jadi poin yang kedua ini, orang yang mencela kita memang tak ada niatnya untuk menasehati, tapi memang hakikatnya dia untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bersyukurlah kita kesalahan kita diungkapkannya di dunia ini, daripada menjadi tabungan keburukan nanti akan terungkap di akhirat. Kan gawat itu. Wa ammal khaslatus tsalisah. Yang ketiga, rajulun ijtara 'ala Allahi bi batil iftarahu. Ada orang yang memang modal nekat, berani aja ya dalam hal-hal yang keburukan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuknya fitnah ya. Memang tak kita lakukan, memang dia untuk memfitnah gitu. Iftarahu kan fitnah itu. Bizuri bizawri yaqulu alaika liyasubbaka bihi, dengan kata sumpah serapah yang ia ucapkan terhadapmu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencelamu, ya kan? Yasubbuka itu kan. Maka ada atal ba'isu ala nafsihi, hakikatnya orang yang mencela itu adalah mencela dirinya sendiri. Wa ammal ladina lat man adahu min adahu nalat, wa ammal ladina lat man adahu wa qawlu zun fika fi maktasabat yada, ya kan? Adapun yang Orang-orang yang sampai ya, wa ammal ladina lat min atau man itu? man azahu kayaknya. Iya, kemana ya? Nalat manna, maka yang menerima
cacian atau ungkapan sumpah serapah pada dirimu fi maktasabat yadaka. Hakikatnya itu adalah usaha dari dirimu sendiri. Cuma maknanya ini? Wa uqubatud dzunub wa kafaratul masawi. Bisa biko orang. Oh iya. Rela Iya. celah. Berarti kalau seandainya ada orang yang dengan suka-sukanya mencela, menghina, meremehkan kita, tujuannya bukan untuk menasehati, tujuannya bukan untuk meluruskan, memang suka-suka dia aja membuat fitnah terhadap kita, maka kita juga tidak boleh membalasnya. Katanya di sini ya, bicara akhlak kita ya. Kalau bicara hukum fikih lain lagi nanti cerita ini, kan gitu. At-takabbur lil mutakabbir apa? At-takabbur lil mutakabbiri sedekah, kan gitu. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Tapi bukan hadis ya. Bukan hadis. Ya, enggak bilang hadis. Wa ammal ladina lat man adzahu wa qawla zuri fika fi maktasabat yadaka. Jadi kalau seandainya ada orang yang menghina, melecehkan, merendahkanmu, ataupun ada yang memfitnahmu terhadap apa yang telah engkau lakukan dengan engkau lakukan, ya, yadaka di sini kan, hakikatnya itu adalah uqubatad dzunub, adalah karena memang ulah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada kalanya kita kan di jalan, suatu saat dibentak orang juga gitu tuh. Siapa yang bentak aku itu? Gitu. Nggak tahu apa. Iya kan? Padahal dulu dia yang suka bentak. Padahal dia suka bentak. Begitu dibentak orang, ciut juga di depannya kan gitu. Berarti kan akibat dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita diuji dengan fitnahan dan lainnya. Wa kafaratul masawi, dan bisa juga menjadi kafarah. Kafarat berarti kan peleburan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Biar aja nanti kan ada selagi itu dari kampung-kampung. Biar aja dia capek cakap. Nanti kalau capek kan diam sendiri dia itu. Biar aja gitu kan. Anggap aja dia rusak. Nanti kan kok habis baterainya kan habis sendiri. Wajrun azimin yusaku ilaika, dan engkau akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar, ya, yang akan menghampiri dirimu. Kira-kira begitu Ustaz Jul ya. Nikmati aja hidup ini. Insyaallah. Ikhwani, saudara-saudaraku, Pagtanimu naf'al mudimmah. Ya. Peganglah erat-erat atau waspadalah kamu, ketahuilah tentang manfaat-manfaat celaan. Oh, maja. Ada juga manfaat. Wah, ada manfaat. Dalam segala sesuatu kan ada dia manfaat dan mudarat. Fa innahu balaghun an ba'di ahli ilmi qala. Telah sampai kepada riwayat dari beberapa ahli ilmu, mereka mengatakan hasanatuka min aduwika aktsar min sadiqika. Oh makja. Kebaikan-kebaikan yang engkau kebaikan-kebaikan yang engkau peroleh dari musuh-musuhmu itu lebih banyak daripada sahabatmu atau temanmu sendiri. Ternyata ada pundi-pundi pahala, kebajikan-kebajikan yang kita peroleh dari rival kita, musuh kita, ya. Bahkan, ya, bobotnya itu bisa lebih banyak dan lebih besar dibandingkan kebajikan-kebajikan dari saudara, sahabat, partner kita sendiri. Apalah maksudnya ini? Kita tengok sini. Lianna sadiqaka yad'u laka. Karena kalau temanmu itu hanya mengajak, menyuruh, mendoakan misalnya, Allah sehatkan kawan tuh, biar nanti bisa ngopi sama. Fa imma yujabu lahu. Ada kalanya ya diterima. Ada kalanya saran dari saudara kita itu, sahabat kita itu terima. Ada kalanya kita tolak. Enggak begitulah. Enggak cocok prinsipku kalau begitu.
Kan hanya kawan diskusi saja. Ujung-ujungnya kan ya kembali kepada diri masing-masing. Wa amma aduwuka fayaqa'u fika wa yaqtabuka. Sedangkan musuh-musuhmu itu ya akan selalu spontan ya menentangmu dan bahkan mencela dan menghinamu. Wa inna ma hiya hasanatun yaziffuha ilaika afwan safwan halalan. Dengan perilakunya tadi menghina, mencela, menghardikmu, itu hakikatnya ia mentransfer kebaikan-kebaikan terhadapmu tanpa dia sadari, dan kebaikan itu halal. Iya kan? Tak syubhat dia. Halal. Inilah orang-orang yang nanti merugi itu kan. Wala yardu hatta yataqulu, dan dia tidak akan ridha sehingga kau mengatakan Allahumma ahlikhu. Artinya musuh kita itu tidak akan ridho terhadap kita kecuali kita mendoakan yang tak baik sama dia. Dan jangan sampai kita lakukan. Kenapa? Karena nanti kita impas jadinya. Iya kan? Gak dapat apa-apa. Dia puas, ya pun kita pun gak dapat apa-apa kan gitu. Allahumma ahlikum, Allahumma ya Allah celakakan, hancurkan musuhku tadi. Tak boleh kita katakan itu. Ya. Nanti kembali kepada kisah Rasul. Fakul, maka seharusnya yang kau katakan Allahumma aslih, oh ya Allah, perbaiki dia. Ya Allah, semoga dia menjadi baik. Allahumma rji'hu, semoga dia kembali ke jalan yang benar. Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ucapannya, tutur katanya. Fataktubu laka hasanatun, dengan ungkapan itu engkau akan mendapatkan ditulis bagimu kebaikan-kebaikan oleh malaikat raqib. Fahadhihi manafi'ul laka min aduwika, hakikatnya inilah kemanfaatan kebaikan-kebaikan bagimu dari musuhmu sendiri. Wa qad makkanaka min hissatihi faydul qiyamah tahkumu fiha. Walaupun engkau mungkin sanggup ya, mampu ya untuk mencegatnya, ya, untuk membiarkannya, ataupun mungkin untuk mengadukannya kepada Allah nanti di hari mahkamah, di hari kiamat. Tapi kita biarkan. Ya, inilah yang terjadi kalau kita lihat footnote di bawah itu kan. La yardadlamu hatta yuhliku min salbi hasanati. Seorang penghina, pencela tidak akan pernah ridha sehingga ia binasa orang dari kebaikan-kebaikannya. Bahwa sayustaraddu hasanatuhu bidu'aika alaihi, maka kebaikan-kebaikannya itu akan diminta kembali dengan doa-doamu terhadapnya. Wa anwalana fi sayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallam hasanah, tentang ya ketika Rasulullah dihina, dicaci oleh Quraisy. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk terhadap kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ketika Rasulullah pulang dari negeri kota Thaif, artinya anggap saja dia itu yang belum paham dan mengerti, biarkan aja. Kalau bahasa lain mengatakan anjing menggonggong, kapilah berlalu, kayak gitu aja. Ya Rasulullah kan begitu. Padahal kalau ditawarkan udah datang nih Jibril, gimana nih? Oke, kita itu janganlah satu, 3 gunung tuh. Tanggung kali satu ya kan? Itu ya kalau kita ya. Iya, semoga janganlah ya. Pelan-pelan lah. Tanggung kali malaikat Jibril 1, 3 kenapa ya kan? Astagfirullahaladzim. Karena Rasul kan udah lewat 40 ya waktu itu. Udah, Allahumma hdi qaumi ya. Kita belum ya? Belum. Ustazul masih 35. Masih 3. Oh, ya subhanallah. 5 tahun lagi ya. Saya Ustazul. Fahadhihi manafi'ul laka min aduwika. Maka makkanaka min hasanati fil qiyamati tahkumu fiha. Inilah manfaat yang kau peroleh dari musuhmu, walaupun mungkin engkau akan mengambil alih kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat nanti. Artinya hinaan-hinaan dia itu akan memberikan pundi-pundi pahala buat kita di hari
kiamat. Fadzammu wal mudhimmat anfa'u laka fi dinika wa akhiratika minal madih wal madah. Maka orang yang mencela dan celaan itu memberikan kemanfaatan yang begitu besar terhadap agamamu, dua akhiratmu, daripada orang yang memuji dan pujian itu sendiri. Wa inna ma yatadzakkaru ulul albab. Teori ini hanya dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Kan gitu. Akhi, fabadir bil afwi amman dhammaka wa tabaka indal faqri ilaika. Oh ma, kalau kita berat ini. Saudaraku, ya, usahakanlah untuk tetap selalu memaafkan orang-orang yang mencelamu atau menggosipimu, merendahkanmu ketika ia memerlukan sesuatu kepadamu. Ya kan? Kemarin dimaki-makinya, besoknya tak tolong dulu ketua. Agak sase ini katanya. Rokok pun tinggal sebatang ini katanya. Cuma ini katanya. Selalu udah Rp0 cuma ini. Kau kan dia bunyi katanya. Ah kemarin kau anggap aku kawan. Cuma lagi ini. Ya kan? Fadak a'lamu min jurhika bainaka wa baina rabbika. Dan tindakanmu itu sangat agung, sangat besar pahalanya daripada engkau mencelanya, menghardiknya, ya, tentang hubunganmu terhadap dirimu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Fa in anta talabta min man dhammaka, kalau engkau seandainya mencari-cari, ya, orang-orang yang mencelamu, wasta'saita alaihi, bahkan engkau mencelakakannya, fala ta'man an tastaqsiyallahu alaika dhammaka, maka tidak ada kemungkinan engkau selamat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengevaluasi dosa-dosamu. Jadi umpamanya semalam itu menghina awak, minta tolong, tak awak tolong. Rupanya ujung-ujungnya aib awak yang dibuka Allah. Kan gitu. Benar saja. Ujung-ujungnya begitu. Coba kalau kita tolong, akhirnya nanti Allah akan menutup keburukan-keburukan kita karena kita tadi menjaga nama baik orang yang menghina kita tadi. Udah dapat ganjaran pahala dari dia. Allah juga menutup aib-aib dan kekurangan kita. Wa yatalibuka bihuquqihi, dan Allah bahkan nanti akan menuntut hak-haknya, ya. Faida anta aswa rajulaini halan. Kalau sudah begitu, engkau kondisimu lebih keji dan lebih buruk daripada orang yang menghinamu tadi. Kan gitu. Gawat ini memang. Wa ba'du walau kunta fi taharatil malaikati minadz dzunub. Kalau sudah demikian, apakah engkau sesuci malaikat gitu, yang tidak pernah melakukan dosa dan salah? Au wa bimithil mursalina min rabbihim, atau seperti para rasul, ya, yang Allah utus, la wajib alaika an tatba hujjatallahi alaihi. Kalau sudah demikian, maka engkau harus mengikuti hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Artinya kita tidak ada sesuci malaikat dan para rasul. Laqad aujaballahu azza wa jalla. Allah telah mewajibkan kita untuk saling atau mengedepankan sikap pemaaf. Jadi kalau seandainya ini kan hamba Allah juga itu, dihinanya kita. Setuju? Biasa-biasa minta tolong dia. Oh, kau kemarin nggak milih aku, kan? Sekarang kau minta proyek. Enggak ada, cabut. Ya kan? Bisa protokol pun nggak masuk ya kan, udah. Rupanya begitu. Biasa-biasa 3 hari kemudian masuk kawan tuh KPK. Gawat kan? Kenapa? Ketika kita dihinakan, hakikatnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Ketika kita tidak menerima hinaan itu, bahkan kita balas lebih parah dan lebih kejam dan lebih sadis terhadap orang yang menghina kita tadi, maka disitulah Allah akan menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Kan gitu. Sejatuh-jatuhnya. Dan bahkan kita, kata beliau di sini, lebih keji dan lebih parah dibandingkan orang yang menghina tadi.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan manusia ya untuk mengedepankan maaf. Wa madhul kadhimin al-ghaidha, Allah memuji orang-orang yang mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, surah Al-Imran ya, ayat langganan ini. Orang-orang yang pemaaf terhadap manusia, pakaifa wa fika min aswa'i mallahu bi'alim. Bagaimana lagi dengan kondisi-kondisi keburukan-keburukan yang ada pada dirimu dan Allah Maha mengetahui. Artinya kan Allah tahu. Ternyata dalam ilmu Allah lebih banyak lagi keburukan kita daripada orang yang kita hina tadi. Lebih banyak lagi keburukan kita daripada orang yang menghina kita tadi. Besoknya dia minta tolong sama kita. Mungkin persentase dia 10, 25. 25. Kan gitu. Oh, ini yang maumu kata Allah lah kan sallallahu gulung tikar. Tak lagi lagu tikar memberi gulung kan. Gawat kita. Wa haka la yaghrannaka syaitanu bi annaka madzumun fima duhita bihi. Celakalah engkau, janganlah engkau tertipu oleh rayuan syaitan seolah-olah engkau itu orang yang terzolimi, iya kan? Fatarakun ilal gharar. Karena engkau merasa orang yang terzolimi, maka engkau dengan lancangnya untuk melakukan dusta, kan gitu. Wa ta'bar ridha bil mudhimmati, dan engkau enggan untuk rela dengan celaan tadi. Wa tatihun fi nafsik, tatihun ini apa tadi ini? Dan sesat pada dirimu, wa tahqadu ala man dammaka, dan engkau mencela orang yang merendahkanmu tadi. Jadi seolah-olah dia merasa orang yang terzolimi, serasa dia merasa korban, padahal kalau dihitung-hitung yang dia jadikan korban itu lebih banyak ya kan, daripada dia korban sekali. Dia mengorbankan orang udah 10 kali. 10 kali. Dia merasa terjadi aduh. Ya mana lah Allah, murkalah Allah. Allah alim bidatis sudur kan gitu. Akhirnya ya, orang tadi selamat, kita yang hancur porak-poranda. Kan bagus itu kan? Wa haka wa in kunta bari'an min hadhil khaslati allati dhumimta biha. Celakalah engkau kalau seandainya engkau yang betul-betul selamat dari poin-poin yang telah disebutkan di atas tadi, hinaan-hinaan itu, fa innalaha indaka ikhwanul mubiqatun qad satarahallahu alaika. Sungguhnya hal yang demikian pada dirimu ada saudara-saudara yang mungkin ingin menghancurkanmu biqat, tapi Allah menutup hal yang demikian terhadapmu. Artinya orang yang menghina tadi jangan kita hinakan. Mungkin ujiannya sama kita kan gitu. Dites, dihina kawan enggak nanti balik ini. Dihina habis sudah. Ya. Fala tara fi nafsika an-nazahanidz dzunub. Jangan pernah merasa engkau bersih dari dosa, manusia suci, kan gitu. Waduh. Wala ta'khud hamiyatil jahiliyah. Jangan pernah engkau mengambil tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah. Fatakhallallahu alai anka, maka Allah akan berlepas diri terhadapmu. Wa yazdarika billadzi anta lahu ahlun, dan engkau akan merendahkanmu karena engkau memang pantas untuk direndahkan. Wa yabtadi'u min fadha'ihika, Allah akan menampakkan, melihatkan, mempertontonkan keburukan-keburukanmu. Wa qabihu khasabika, dan keburukan yang ada pada dirimu. Wa takhsimi wajhika ma yashghiluka minal wujdati 'ala dhammi, dan juga tipuan-tipuan raut wajahmu yang mungkin merasa terzolimi, sedih, iya kan, karena memang tidak mau, karena sibuk ya untuk menghina orang-orang yang mencelanya. Kan ada begitu. Artinya begini, dengan wajah yang lesu, dialah merasa orang yang terzolimi dengan ucapan sipulan, ya kan, sibuk dia dengan itu. Ya, akhirnya ya, dengan kondisi yang dia merasa orang yang sibuk mencela orang yang mencela dia tadi, ya, maka hakikatnya nanti ia akan membongkar aibnya sendiri.
Tadabbar ma sami'ta ayyuhal azim bi nafsihi. Renungilah apa yang telah engkau dengar, wahai orang-orang yang mengagungkan dirinya sendiri. Wa'lam anna Allah Ta'ala yu'allimul labiba fayata'allah bil madhati wal mudhimmati idha buliya biha. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan orang-orang yang pintar, yang cerdas untuk saling menasehati dengan pujian dan celaan pada saat mereka diuji dengan keduanya. Kan gitu. Cerdaslah kita dengan ujian dan saat kita dicela dan saat kita dipuji. Wa ya'lamu anna al-madha la yaliqu bi amsalina. Hakikatnya kita memang enggak layak untuk dipuji. Walasna lidzalika ahlan, dan kita memang tidak orang yang layak tadi kan. Memang enggak profesi kita itu, enggak level kita untuk dipuji-puji itu. Wa qad alimallahu minna masawiya katsira. Allah sudah tahu begitu banyak kesalahan, kerusakan, keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Banggalah kita dengan pujian itu, enggak layak. Wal mudhimmat aula bina minal madhati watsana. Celaan itu hakikatnya kalau dipilah-pilih, maka kita lebih berhak untuk dicela daripada dipuji dan disanjung. Wal madhatu abghadu ilal labibi minal mudhimmah. Pujian itu sangat dibenci orang-orang yang cerdas, ya orang-orang yang pintar dibandingkan celaan itu sendiri. Mereka lebih benci terhadap pujian daripada celaan. Kenapa? Kalau kepujian tadi orang itu bisa naik ya kan, akhirnya sombong dan sebagainya. Tapi kalau celaan mereka jadikan sebagai evaluasi dan introspeksi diri. Gitu. Li ilmihi bi fasadiha lid-din. Kenapa? Karena orang yang cerdas itu mengetahui bahwa pujian itu dapat merusak sendi-sendi agamanya. Maka abghadallahu man ahabba. Allah sangat membenci orang-orang yang menyukainya. وذلك الذي إذا بلى بالمذمة أيقن أن الذي فينا من أسوأ أكثر مما به قد ذمم النبي. Kalau orang cerdas itu sedang dicela, diuji dengan celaan, maka ia meyakini dirinya sendiri bahwa ia lebih buruk dari celaan itu sendiri. Terobatilah kan? Tapi kita merasa dihina sekali, nggak cocok hinaan itu. Separuh hati di situ nggak layak sama aku. Wah, naiklah spaning kan. Tapi kalau kita merasa bahwa celaan dan celaan seseorang itu memang layak kita terima, atau bahkan mungkin kita lebih parah, lebih terpuruk dari itu, ya, akan biasa aja kita. Tidak akan ada spontanitas yang sangat membahayakan. Karena orang cerdas itu kalau dipuji, kalau dihina, dia merasa hinaannya itu belum ada apa-apanya. Artinya, belum tahunya kau. Lebih parah ya aku dari situ. Kan gitu. Tapi tidak harus dijawab lah pula kan itu. Dalam hati ini akhlak ketiga. Wa annal inabata min aswa'ina aula bina min al-wizdati ala dzambilana. Kita bertaubat dari keburukan-keburukan yang kita lakukan itu lebih utama daripada kita sibuk ya mencela orang yang merendahkan kita tadi. Pan-nasihul mahdi ilaina ma'rifatu uyubina mustawjibul lil mahabbati wasyukri minna. Maka sebagai bentuk nasihat yang memberikan jalan petunjuk kepada kita, karena dia tahu aib kita, kekurangan kita. Hakikatnya kita harus bersyukur dan berterima kasih, merasa bangga. Jangan pula kita cari celah untuk membalas hinaan, cacian tadi. Harusnya bersyukur di tengah orang. Nggak boleh begitu. Bersyukur kita agar kita tidak larut dalam kesalahan itu. Sekali lagi ya. Wa amal mabtunul azim fi nafsi fama yatta'u limadhan wala dzambin. Tetapi orang-orang yang larut dalam pengakuan terhadap dirinya, karena mungkin merasa dia di atas angin, ya, maka ia tidak akan berpengaruh sama sekali dengan pujian dan cacian itu. Tajiduhu yartahu ilaih, ya. Anggap dia sepele saja.
ya, enggak diopeninya. Wajibul muttarru bidinihi wa yuhibbul muttarru bidinihi, agaknya nanti akan memberikan kemudaratan malapetaka terhadap agamanya. Wa yatama'adu minal mudimmati kannahu ghairu mustaujibiha, dan ia tersinggung ya terhadap celaan tadi seolah-olah dia tidak berhak untuk dicela. Wa yubghidun nasiha al-mahdi ilaihi uyubahu, dia akan membenci orang-orang memberikan nasihat terhadapnya ya yang memperlihatkan aib-aibnya. Fal madih wa dhammu yadurrani bidinil mustamnih wa ma yashuru, hakikatnya orang yang memuji, orang yang mencela akan memberikan kemudaratan negatif terhadap agama orang-orang yang dipuji, padahal ia tidak sadar itu. Jadi kalau mau dihina pun, mau dicaci, mau dipuji, hakikatnya itu dapat merusak eksistensi agama orangnya, dan dia tidak sadar agama itu akan rusak tergerogoti pelan-pelan. Fahadapatul baina rajulaini ahaduhuma yatama'adu minal mudimmah. Inilah keutamaan contoh di antara dua orang. Pertama, ia tersinggung ya, karena celaan, dan itulah manusia yang baik. Wal akhar, yang lain, ya radha bil mudimmati wa huwa atharun nas minna. Yang lebih baik lagi adalah seseorang yang ridha dengan celaan, dan itulah orang-orang yang paling suci di antara manusia seluruhnya. Artinya kalau kita tersinggung, udah bagus. Tapi yang lebih bagus adalah kita ridho dan rela dengan celaan itu sendiri. Akhi, in aqalta ma wasattu laka wa wa'aitahu. Kalau engkau sudah memahami secara jelas apa yang telah aku paparkan, sifat-sifat, dan engkau pahami itu dengan baik, fa innalaka fi ri'ayati nafsika wa itti'adhi bimusawika, maka engkau seharusnya harus tetap menjaga dirimu ya, dan mawas diri terhadap kesalahan dan keburukan-keburukan yang engkau lakukan. Panadru fi ahwalika, selalu evaluasi hal ihwal dirimu. Wal ibanat ila maulaka min masawiika syughlan syaghilan anil wizdati ala ghairika, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala dosa-dosamu, itulah kesibukan yang harus engkau lakukan daripada egomu untuk membalas terhadap orang lain. Faraqib, selalu muraqabah terhadap Allah. Wahdar awzarul haqli wal ghadab, selalu mawas diri terhadap dosa-dosa benci, amarah terhadap orang yang mencela, dan selalu tadarra ila Allah jalla fi dawami satratin wa tamamin ni'mah, dan merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala akan eksistensi tertutupnya dosa-dosa kita dan juga kesempurnaan nikmat yang kita miliki. Falan tazalu bi khairin ma kunta fi kadabillahi subhanahu wa ta'ala, engkau akan selalu dalam kebaikan ketika engkau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliman bi ayadihi, Allah Maha mengetahui segalanya. Amilan bisyukri lahu, mengamalkan sesuatu dalam bentuk syukur kepada Allah. Mu'tarifan bil isaat wa taksir, kita paham dan mengerti tentang kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Khadi'an lil haqqi, patuh dan tunduk kepada kebenaran. Mutawadhi'an lillah, terlalu mengutamakan sikap tawaduk terhadap Allah. Fa inna dzalika ablaghu fi ridwani, dengan demikian kita akan mendapatkan karunia ridwannya Allah. Wa wasala ila darajati tsana'i wal madhati min Allah azza wa jalla wa min al malaikati bi mawaqibil qiyamati wa zamratil auliya. Hakikatnya akhirnya nanti kita akan sampai kepada derajat orang-orang yang pantas mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah dan dari malaikat di hari kemudian, dan dimasukkan ke dalam golongan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih dan kurang kalian mohon maaf. Dan nanti kita sambung diskusi ringan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Kesimpulan singkatnya, maafkan orang yang mencelamu, karena itu akan menjadi ladang pahala bagimu dan bentuk kedewasaan spiritual yang tertinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.